Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah nuhdiha khususan li mu'allif hadzal kitab li Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' wa usulihim wa furu'ihim wa li jami' asatizina khususan al-mawjudah bi hadzal qaryah annallaha yataghassahum birahmah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil balligh maqasidan waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bi balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil amjad. Salatan wa salaman nafuzu bihima yaumal ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 29 baris ketilu baris ketiga ngitungnya dari bawah. Halaman 29 baris ketiga ngitungnya dari bawah. Babu kismus sodaqati mata halal khawlu wa qadaro alal ikhraji bi an wujidal asnapu wa maluhu hadirun haruma alaihi at-takhiru ila akhirih. Alhamdulillah, dina wengi ayeuna atau malam hari ini kita bisa lanjut kembali pengawasan atau pengajian kita. 2 minggu yang lalu cerita masalah zakat tijarah, zakat perniagaan, zakat dagang, dan juga zakat rikas dan ma'din pertambangan. Masih ada bab yang dilengkap satu, yaitu zakat fitrah. Sengaja saya lengkap, minta Allah pembahasannya kalau kita panjang umur di bulan Rajab dah tuh, biar mendekati puasa, dengan berharap kalau bulan Ramadan masih ingat pembahasan masalah zakat fitrah dan bab puasanya itu. Babu kismus sodakoti, adapun ini bab menerangkan tentang pembagian sodakoh. Maksudnya adalah sodakoh wajib alias zakat tuh.
bab menerangkan tentang pembagian masalah zakat. Mata halal haulu, di mana-mana halah telah datang apa al haulu, masa 1 tahun haul, wa qadaro alal ikhraji, dan seseorang mampu untuk mengeluarkan zakat. Kemampuan ini disurahkan bi an wujidal asnapu, bahwa ditemukan orang-orang golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Wa maluhu hadirun, dan ada hartanya tersebut hadir, ada, mudah didapat. Wa haruma alaihi at-takhiru, maka haram bagi muzaki, orang yang ingin membayar zakat, menunda-nunda pembayaran zakat tuh. Jadi kalau sudah setahun genap dia memiliki harta, lalu dia mampu mengeluarkan harta tersebut, gampang, tinggal gesek doang di ATM, nongol tuh duit tuh. Dan juga orang mustahiknya juga ada di sekitarnya, dari orang fakir, orang miskin, banyak utang dan lain sebagainya, ngembrok banget mustahiknya ada di lingkungannya tuh. Duitnya ada, mustahiknya udah standby nerima tuh. Maka haram ditunda-tunda tuh, haram diengke-engke, ditunda, dientar-entar, atau diputerin dulu tuh duit tuh. Haram hukumnya langsung gitu. Ketika sudah haul 1 tahun, kalau memang nggak punya alasan yang bisa diterima dalam agama, langsung dibayarin. Duit ada, orang yang menerima juga udah standby banget, udah mangap, apalagi lagi BU tuh, udah langsung kita kasih. Ditunda-tunda jadi haram. Illa ayyantaziro pakiron ahakko minal maujudin, kecuali dia menunda pembayaran zakat karena menunggu orang fakir atau orang miskin yang lebih berhak dari orang fakir dan miskin yang ada di sekitarnya. Lebih berhak itu min koribin, pertama ada jalur kekerabatan, keluargaan, dia pengen ngasih zakat. Banyak orang fakir, cuman saudaranya lagi kagak ada, lagi keluar kota, maka tunggu dia dulu datang, kerabat, karena memberi kerabat itu lebih utama dibandingkan orang lain. Prioritaskan kerabat dahulu tuh. Kerabatnya lagi pulkam ke rumah bininya di Sukabumi, tungguin dulu dia datang tuh, tungguin dia datang. Nggak apa-apa ditunda, walaupun menundaannya itu berhari-hari, itu ada alasan, karena memilih orang yang lebih berhak menerimanya, yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat. Wajarin, dan juga alasan menunda pembayaran zakat karena menunggu orang miskin yang masih ada hubungan tetangga. Tetangga pengen ngasih zakat, cuma tetangganya lagi pada kagak ada, kemana, lagi tur ke Pangandaran. Nah lu enggak, Pangandaran kan pulang dari Pangandaran puyeng tuh, nggak punya duit BU, nah dibutuh tuh, butuh, tungguin dipulang tuh, tungguin dulu dipulang 3 hari kan biasanya tuh. Itu juga kalau nggak mogok, kalau mogok 4 hari mbak, 4 hari itu. Ya tungguin sampai dia pulang tuh, karena dia lebih butuh. Bukan masalah butuhnya, karena orang tersebut adalah tetangga prioritas. Kerabat dan tetangga adalah prioritas untuk diberi, untuk dibantu, untuk ditolong tuh. Wa aslaha wa ahwaja, dan alasan selanjutnya menunda pembayaran zakat itu ketika menunggu seseorang yang lebih maslahat atau lebih butuh. Lebih butuh, ada yang lebih butuh, teman kita tuh kebetulan lagi kagak ada, dia BU banget. Sebab kemarin 2 hari yang lalu dia curhat tuh di statusnya masalah BU-nya tuh. Tungguin dulu dia datang tuh, tungguin dia datang. Bukan apa-apa tuh kalau menunggu tuh, untuk memberi orang yang lebih butuh dibandingkan yang lainnya. Tapi kalau nggak punya alasan seperti itu, maka haram menunda-nunda pembayaran zakatnya selagi mampu dikeluarkan zakat seketika dan golongan yang berhak pun ada. Wa kullu malin, dan tiap-tiap harta, wajabat zakatuhu bihaulin, yang wajib zakatnya dengan hitungan 1 tahun, wa nisobin, dan nisob,
jaza taqdimuz zakati, boleh mendahulukan zakat alal hauli, atas haul. Ba'da milkin nisobi, setelah kepemilikan nisob, lihaulin wahidin, untuk masa 1 tahun saja, titik bolokok tuh. Jadi kalau zakatnya itu berkaitan dengan kewajiban zakat, persyaratannya 1 tahun penuh memiliki hartanya seperti perniagaan, tabungan, emas dan perak, DST dan seterusnya, dan juga mensyaratkan nisab, maka boleh mendahulukan zakat sebelum masa genap 1 tahun, asalkan tabungannya itu udah senisab. Sebagai contoh nih, Imron bulan bulan Rabiul Awal dapat gusuran, nggak tahu gusuran yang mana, kali diuruk, kali diuruk tuh, dapat gusuran 100 juta, 100 JT, 100 juta tuh bulan Rabiul Awal. Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani itu nggak berubah duitnya, 100 juta di tabungan tuh. Masuk bulan Ramadan, karena ingin mendapatkan keberkahan memberi di bulan Ramadan, dikeluarin zakatnya tuh yang 100 juta, padahal belum wajib tuh. Wajibnya kalau ketemu lagi Rabiul Awal, ketemunya tuh, ketemu Rabiul Awal baru genap 1 tahun, padahal belum wajib. Didahuluin tuh, dikeluarin zakatnya 2,5%, 2,5 juta. 100 juta dibagi 10 sama dengan 10 juta, dibagi lagi 4 sama dengan 2,5 juta, atau 100 juta dibagi 4 sama dengan 25 juta, dibagi 10 sama dengan 2,5 juta. Tuh rubul usuri, dikasih tuh zakatnya 25 juta tuh. Taruhlah dikasih pikri, dikasih pikri tuh, salah satunya pikri yang dikasih, dikasih itu zakatnya, pikri dikasih 5 juta dah, ini 5 juta dikasih tuh. Itu boleh mendahulukan zakat 1 tahun aja. Tapi untuk 2 tahun nggak boleh. Ini pikri zakat gua 2 tahun, nggak boleh tuh, setahun aja, walaupun belum waktu masa haul, ketemu 1 tahun tuh. Nah nanti iza halal haulu wal qabidu bisifatil istihqaqi, apabila datang 1 tahun wal qabid, adapun orang yang menerima zakat tadi pikri, bisifatil istihqaqi, masih bersifat berhak menerima zakat, masih miskin, maaf nih pikri ya, insya Allah nanti orang jadi orang kaya, kebalikannya tuh, masih miskin dia. Wadapi bisifatil wujub, dan orang yang menerimanya juga masih wajib zakat si Imron. Wal malu bihalihi, dan hartanya masih tidak berkurang tidak lebih, cuman berkurang karena dikurangin zakat. Waqo al muajjalu aniz zakati, maka jadilah yang persentase yang dikeluarkan 2,5 juta tersebut menjadi zakat tuh. Tadi kan bulan puasa dikeluarin itu, dipunya duitnya dari Rabiul Awal, tanggal 2 misalnya tuh, punya duit 100 juta, padahal wajib zakatnya itu Rabiul Awal tahun besok tanggal 1 baru wajib di zakat tuh. Ini pas bulan Ramadan dikasih, pikri dikasih 5 juta tuh. Pas sampai Rabiul Awal tanggal 1, pikri masih miskin, maaf nih Kri ya, entar kebalikan jadi kaya. Kemudian juga Imron juga masih berhak wajib zakat karena duitnya nggak berkurang, masih 75 juta, karena 2 ambil 2,5 juta kan, 75 juta dah, 97.500.000, masih segitu tuh duit itu, masih sisanya nggak berkurang, maka zakat yang dikeluarkan Imron jadi tuh, jadi. Nah ini yang boleh diambil lagi nih kalau nggak malu, wa ingkana matal pakiru, apabila orang pakirnya mati, awistagna bigwairi zakati, atau dia menjadi kaya dengan selain zakat, au matadapiu, atau mati yang menyerahkan, au nakoso maluhu, atau berkurang hartanya itu dafi yang memberi zakat, anin nisobi, dari nisob, bi aksaro minal muajjali,
melebihi dari zakat yang disegerakan, walau bibaiin, walaupun dengan transaksi jual beli, lam yaqo al muajjal aniz zakati, maka uang yang disegerakan dibayar itu bukan menjadi zakat. Wa yastaridduhu, dan boleh menarik kembali, in bayyana annahu muajjalun, apabila dia menjelaskan kepada penerima bahwa harta tersebut adalah harta zakat yang disegerakan. Tuh, nih cerita mati, jangan takut mati nih. Wa in kana matal fakiru, ternyata pas bulan puasa dikasih tuh pikri 5 juta oleh Imron. Terus kan belum setahun tuh, pada bulan Syawal pikri mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, husnul khotimah, lagi sujud, lagi sholat tahajud, terus tuh husnul khotimah, meninggal tuh pikri tuh, meninggal. Sedangkan Imron ketika memberinya pakai ngomong begini sama pikri, kri ini zakat ane, walaupun belum haul ane segerain, in bayana tuh. Maka Imron boleh ngambil lagi ke ahli warisnya tuh, ke ahli warisnya. Alisan ngomong tuh sama anaknya pikri, abah lu punya utang 5 juta, utang apaan? Gue ngasih zakat belum setahun malah mati, belum mati, ambil lagi boleh tuh, ambil lagi tuh. Awistagna bi ghairi zakati, atau pikri ternyata di bulan Syawal kaya tuh, kaya. Imron ngasih zakat 5 juta kan habis gusuran, pikri bulan Syawal gusuran juga, abahnya tuh tuang didi kebagian dia tuh, kebagian misalnya, jadi kaya dia, minta lagi Ron, ambil lagi. Pikri gue dengar udah kaya, iya alhamdulillah habis gusuran, ini zakat gue pulangin, zakat gue boleh ambil lagi tuh, boleh ambil lagi, boleh diambil lagi, asalkan Imron ketika ngasih ngomongnya ini zakat yang saya segerakan. Kenapa boleh diambil lagi? Karena belum waktunya membayar zakat. Pada dasarnya boleh diambil lagi kalau nggak malu, kalau nggak malu tuh. Tapi kalau pikri kaya disebabkan duit zakat dikasih Imron, dia bisa lola 2 bulan sukses, jangan diambil, jangan diambil. Au naqasa maluhu anin nisabi bi aksara minal muajjali walau bibaiin, atau uangnya berkurang melebihi dari berkurangnya setelah diambil pembayaran zakat yang dikeluarkan, walaupun dengan terjadi jual beli, maka nggak sah jadi zakatnya, boleh diambil lagi tuh, boleh diambil lagi. Atau bulan Syawal itu Imron ngasih zakat kepada pikri si Kamal dikasih 5 juta tuh, dikasih seorang 5 juta, Kamal dikasih 5 juta zakat dari Imron tuh, bulan Ramadan, padahal belum wajib karena Rabiul Awal dipunya duit 100 juta tuh. Bulan Ramadan akhir tuh duit yang tuh 97 juta 500 dipakai tuh, dipakai dah tuh, dipakai 10 juta buat kebutuhan di Lebaran, tinggal 89 juta 750. Kemudian yang 750 lagi disedekain, berarti tinggal 80 juta tuh. Kemudian bulan Syawal pergi tur poya-poya habis 20 juta, sisanya 60 juta, 60 JT tuh, 60 juta tuh. Kemudian Idul Adha dibeliin kambing sama kebo tuh, habis dah tuh 20 juta, tinggal 40 juta, 40 juta. Bikin maulid sebelum Rabiul Awal tuh, habis 10 juta, tinggal 30 juta, tinggal dikit duit gue nih tuh, belum haul tuh, karena sebelum bulan Rabiul Awal belum Rabiul Awal, masih bulan contohnya Zulqa'dah tuh, sisa 30 juta, 2 bulan lagi mau haul, tinggal 30 juta, gua ambil lagi dah, yang gua kasih pikri boleh tuh, kalau nggak malu. Pikri Kamal sini 5 juta, emang apa kan zakat? Enggak, gua nggak wajib, sebab sisa duit gua 30 juta ini, kalau ketemu setahun kan nggak wajib dia, walaupun pertama punya duit 100 juta bulan Rabiul Awal, ternyata duit 100 juta ini kagak sampai setahunan, udah keburu beak duluan, udah keburu abing duluan tuh, maka boleh diambil lagi dengan catatan
Ini Imron ketika ngasihnya pakai ngomong, "Nemal, Anda kasih zakat. Sebenarnya Anda belum wajib, Anda segerain zakat Anda." Tuh. Kalau nggak ngomong begitu nggak boleh ngambil lagi. Jadi jangan aneh ya. Kalau ada orang ngasih zakat ditagih lagi, hati-hati. Kalau seandainya orang ngasih zakat, ini zakat, tar dulu, ini zakat disegerakan apa bukan? Apa bukan tuh? Kalau bukan nggak masalah ambil. Takutnya disegerakan ditagih lagi gitu ya. Tagih lah, kita nggak tahu. Suatu saat di BU tadinya kaya kan nggak tahu, nggak tahu. Selanjutnya, wa in bayyana fa in kana baqiyan raddahu bi ziyadatil muttasilati kasamani lal munfasilati kal waladi. Apabila ketika diambil lagi masih ada zak barangnya, maka dikembalikan dengan kelebihannya yang menyambung seperti gemuk, tapi tidak yang terpisah seperti anak. Ini maksudnya kalau zakatnya zakat kambing misalnya. Imron punya kambing 120 ekor. 120 ekor kambing. Kambing. Wajib zakatnya berapa? Ayo, berapa? Wajib zakatnya 1 ekor doangan. Minimal 40 ekor kambing, nggak berubah tuh terus sampai 100 ekor, 120 ekor nggak berubah, masih 1 ekor. Kalau 121, 121, nah, berubah tuh 2 ekor kambing. Nah, 121 ekor berubah baru berubah 2 ekor. Nih Imron punya 120 ekor kambing. Sisa beli, bayarin, ngeborongin tukang kambing yang kagak habis waktu Idul Adha. Idul Adha diborongin tuh. Jual BU, jual butuh murah tuh. Didapat tuh 120 ekor kambing di bulan Zulqaidah. Nah, Zulqaidah. 120 ekor kambing. Digembalain tuh. Digembalain Mi Imron tuh. Akhirnya bulan Ramadan, contoh mudahnya, belum haul kan tuh. Dikasih Fikri 1 ekor, di ngomong, "Nih Fikri, zakat kambing gua." Tuh, kata Imron, zakat kambing gua dikasih sekambing tuh buat Fikri, karena memang kagak ada lagi orang miskin di kampungnya, cuma Fikri doangan, jadi dia doang kasih 1 tuh, nggak dibagi rame-rame, tuh. Dikasih Fikri 1 ekor kambing tuh, bulan Syawal, bulan Ramadan. Pada bulan Syawal BU tuh Imron tuh, BU Imron dijual-jualin kambingnya, jualin kambingnya. Jadi belum setahun kambingnya nyisanya cuma 30 ekor. Kalau 30 ekor kan nggak wajib zakat tuh, maka boleh Imron ambil lagi yang dipikir. Mana kambing? Ada nih kambingnya, ya udah ambil. Gua ambil lagi. Kok diambil lagi? Gue lagi pailit, lagi bangkrut. Nah kan zakat belum setahun itu, 120 itu belum setahun, nggak sampai setahun gue punya kambing 120, sekarang nyisir cuma 30 ekor, ambil lagi kalau masih ada. Bahkan dengan kelebihannya, kalau kelebihannya itu menyambung, kelebihan menyambung itu contohnya reneh, bunting. Ternyata kambingnya bunting, kan nyambung tuh bunting, nggak tahu siapa yang ngebuntingin Fikri kali tuh, dia diambil tuh, mau bunting-buntingnya, bunting-bunting kalau nyambung tuh. Tapi kalau kelebihannya terpisah, udah ngelahirin, udah punya anak, enggak. Berarti anaknya punya Fikri, emaknya ambil lagi Mi Imron. Kalau masih ada. Kalau duit, kalau udah diolah, ternyata mau Fikri udah diolah, untung gede, ambil modalnya aja yang dikasih zakat, jangan mau keuntungannya, karena itu terpisah tuh. Wa intalipa akhoza badalahu, apabila kambingnya udah hilang, udah dijual, udah dihibain sama Fikri, akhoza badalahu, boleh minta gantinya. Fikri, anu minta kambing ana, kan zakat. Iya sih, cuman belum setahun kambing gua udah berkurang, tinggal 30 ekor, jadi kagak wajib zakat. Sini kambing udah kagak ada, manain? Gue buat pakai akekah anak bocah. Nah, kata Fikri itu, gantiin duitnya. SNI-nya berapa tuh kambing? Misal 2 juta, gantiin 2 juta. Gantiin pakai duit 2 juta tuh. Sumayukhriju sanian inkana bisipatil wujub. Kemudian baru Imron ketika datang bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah ternyata kambingnya nambah lagi, baru ngeluarin lagi tuh, mulai lagi. Summal mukhraju kalbaki ala milkihi, kemudian yang dikeluarkan seperti
masih tersisa dalam kepemilikannya. Hatta lau ajala satan an mi'atin wa isrina summa walada lahu sahlatun lazimahu satun ukhra. Bahkan apabila menyegerakan membayar zakat 1 ekor kambing dari kambing 120 ekor, kemudian lahir 1 ekor, maka wajib 1 ekor lagi. Sebagai contoh nih, Imron punya kambing 120 ekor di bulan Zulqaidah. Terus kemudian di bulan Ramadan dibayarin zakatnya 1 ekor karena masih 120 maksimal tuh, 120. Berarti sisanya 119, berarti 120 ama yang ada di fikri itu yang udah dizakatin. Di bulan haji nambah lagi 1 ekor punya Imron, jadi 121 dari yang punya fikri, ditambah yang punya fikri dari 121. Ketemu Zulqaidah wajib bayar lagi 1 ekor lagi. Kenapa? Karena kambingnya jadi 121. Kalau 121 ekor kan kambingnya zakatnya 2. Nih cerita tukang kambing, cerita tukang kambing. Udah dijelaskan bab masalah hewan ternak zakat. Wa yajuzu, dan boleh apa ayyuparriqo, boleh membagikan siapa muzaki orang yang berzakat, zakatahu akan zakatnya muzaki binafsihi dengan dirinya sendiri, au biwakilihi atau dengan wakilnya muzaki. Jadi boleh tuh kita kalau mau bayar zakat boleh kita bagi sendiri, atau boleh kita ngewakilin orang lain. Seperti kalau zakat fitrah itu datang ke petugas zakat di masjid. Kalau ngewakilin bab wakalah udah dulu di Fathul Qoribnya, yang penting yang ngewakilin kagak nolak, itu aja. Kita datang nih, ada Kamal di depan tuh, Mal, ini zakat fitrah aneh ya, tolong bagiin, taruh pojok sono, sah, udah sah. Yang penting Kamal nggak nolak, itu aja. Nggak nolak. Kalau nolak jangan udah kebanyakan beras di masjid tuh, nah jangan, udah nggak boleh. Tapi kagak ada yang begitu mah, agak ada yang ada nyari itu, taruh pojok sono, tuh, taruh dalam sono, udah cukup tuh, begitu. Yang penting kagak nolak. Cuman utamanya ada ijab kabul, jadi sah-sah aja. Udah kebiasaan kita kan begitu masyarakat tuh, jarang yang ijab kabul, paling yang resmi berapa orang doangan, yang lainnya nih zakat fitrah saya, ya taruh pojok sono, terus benain di bagian dalam, begitu dulu tuh, berarti kagak nolak, udah cukup. Itu bab wakalah, mewakilkan tuh boleh, saya wakilkan, cuma utamanya pakai ijab kabul, saya wakilkan engkau untuk membagikan zakat fitrah saya, ya saya terima wakilnya tuh, seharusnya utamanya kita pakai tuh keutamaannya ini. Atau boleh ngewakilin ke orang lain, itu boleh-boleh aja. Wa yajuzu ayyadfa'aha ilal imami, dan boleh juga menyerahkan zakat tersebut kepada pemimpin pemerintahan, boleh serahin kepada badan yang terkait yang diresmikan atau yang diangkat oleh presiden, seperti badan amil zakat, badan yang dipilih oleh presiden, kita serahin ke situ tuh. Wahwa abdolu, itu lebih utama karena sasarannya lebih tepat biasanya mereka tuh. Kalau illa ayyakuna jairon, kecuali bahwasanya mereka itu sering bertindak sewenang-wenang, khawatir ada penyelewengan dana zakat misalnya tuh, udah dicurigai, udah keendus tuh, maka kalau begitu pataprikuhu binafsihi abdolu, maka ngebagiin dirinya sendiri itu lebih utama dibandingkan kita serahin ke orang lain tuh, kalau khawatir ada kecurigaan seperti itu. Wa yundabu lipil pakiri wasai, dan sunnah bagi orang miskin, orang fakir atau yang nerima zakat, wasai dan petugas zakat ayyadua lil mu'ti, bahwasanya ngedoain orang yang memberi zakat. Sunnah tuh kalau kita dikasih zakat atau petugas zakat, doain. Kadang ada yang minta tuh, doanya mana? Biasa tarun ada di bawah nih, ditulis baca doa, karena nggak apal tuh, dibaca dulu, udah nggak apa-apa, doain aja.
wayakulu dan mengucapkan, payakula dan bahwasanya ia berdoa, anjurannya ajarokallahu pima a'toita wa barokalaka pima abqaita wa ja'alahu laka tohuroh. Ajarokallah, semoga Allah memberikan pahala pima a'toita, dari apa, dari harta yang kau berikan, wa barokalaka pima abqaita, semoga pula Allah memberikan keberkahan dari harta yang tersisa, wa ja'alahu laka tahuro, semoga Allah jadikan harta tersebut sebagai tahurun, pensuci dari dosa dan menghilangkan penyakit koret alias bahil alias medit pelit. Tuh doain model begitu tuh. Biasanya udah ada tuh catatannya tuh di petugas zakat tuh. Ajarokallah bima a'toita wa barokalaka bima abqaita wa ja'ala lahu tahuro. Jangan diapalin sekarang, ntar lupa, ntar aja sehari mau Ramadan, Ramadan tuh udah mau siap-siap tuh. Wa min syartil ijza'i, dan dari syarat dianggap cukupnya pembayaran zakat, an-niyatu, adapun niat. Niat, harus niat tuh. Kalau niat, kalau zakat fitrah niatnya itu ketika berasnya udah dipisahin dari beras yang lainnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, dari diri saya, wa an waladi, atau dari atas nama anak saya, wa an zaujati, dan dari istri saya kalau istrinya dua, wa an zaujataini, dari dua istri saya, tapi jarang begitu tuh. Dua bagian tuh. Kalau kasih bagi zakat udah niatin dulu, dianjurin tuh. Setelah dipisahkan tuh beras, payanwi indadabi ilal fakiri au ilal wakili, kemudian niat ketika diserahkan tuh kalau zakat, baik ketika mau diserahkan ke orang fakir atau ke wakilnya, niatnya ana hazihi zakatu mali, gitu doang kan. Ini adalah zakat hartaku, kan simple, cuma niat zakat doangan tuh. Itu anna hazihi zakatu mali. Faiza nawa al maliku, apabila orang yang berzakat itu sudah niat, lam tajib niyatul wakili indad dab'i, maka kagak wajib wakilnya niatin ketika nyerahin kepada fakir miskin, nggak wajib, karena udah diniatin sendiri oleh yang ngewakilin tuh, orang pemilik zakatnya atau yang membayar zakatnya. Wa yundabu, dan disunnahkan, lil imami, untuk seorang imam pemimpin, ayyab asa, bahwasanya mengutus atau mengangkat amil zakat, musliman yang muslim, hurran yang merdeka, adlan juga adil, fakihan fi zakat, dan memahami dalam hukum masalah zakat, ghairu hasimiyin wa muttalibiyin, bukan golongan keturunan Bani Hasim dan Bani Muttalib. Jadi disunahkan pemimpin negara khususnya itu ngangkat petugas zakat melalui Menteri Agama, keputusan terus ke bawah tuh. Nah, itulah yang disebut amil zakat yang mendapatkan zakat dalam mazhab Syafi'i, petugas resmi dari pemerintahan, dari pemimpin. Kalau kita kan bikin-bikinan, bikin sendiri. Nah, si A lu tukang ngumpulin beras, udah nggak, bukan dari pemerintah, itu bukan amil dalam mazhab Syafi'i. Dia nggak berhak dapat zakat dari amil, nggak dapat. Itu mah pekerja sukarela aja, pekerja sukarela. Kalau emang dia orang miskin, dari jatah miskin. Kalau emang dia punya hutang, berarti jatahnya gorim, bukan dari amil. Karena amil dalam mazhab Syafi'i harus diangkat oleh pemimpin negara, terus mandat ke bawah resmi, sampai RT mandatnya ke bawah, dipilihin si A, si B nya, si C nya tuh. Jadi kalau kita mah inisiatif kita sendiri, sebenarnya kalau koridor ngikutin mazhab kita nggak ada amil, itu masuk sukarela aja. Nah, jadi nggak berhak ngambil zakat dari atas nama amil tuh, atas nama amil, ngambilnya atas nama yang lain, fakir atau miskin. Tapi dia orang kaya, berarti nggak dapat dong? Kagak, kasih aja di kas masjid, dari sedekah atau infak yang lain yang bukan wajib, bisa disiasatinnya tuh. Itu kalau mazhab Syafi'i ya, amil itu harus diangkat oleh pemimpin atau mandat dari pemimpin.
Tapi amilnya itu muslim, merdeka, adil, mengetahui bab fikih berkaitan dengan zakat, dan juga bukan keturunan Bani Hasyim seperti Rasulullah dan keturunannya, dan bukan keturunan dari Bani Muthalib seperti Imam Syafi'i. Sebab kalau mereka itu keturunan dari kedua golongan ini, mereka pasti akan dapat zakat karena posisinya sebagai amil, sedangkan mereka diharamkan menerima zakat, nggak halal tuh. Maka nggak boleh keturunan mereka menjadi petugas zakat. Wajibu dan wajib naon apaan sorpuz zakati, mengalokasikan, menyerahkan zakat ila sama niati asnabin, kepada 8 golongan, likulli sinpin samanuz zakati, masing-masing golongan 1/8 zakat. Jadi wajib menyerahkan zakat kepada 8 golongan. Kalau seandainya kita nyerahin kepada badan amil zakat tuh, mereka nggak amilnya ada tuh dapat. Tapi kalau kita nyerahin sendiri berarti kagak ada amil, berarti tinggal berapa? 7 golongan, 7 golongan, karena amilnya kita sendiri yang nyerahin tuh. Masing-masing golongan 1/8 dari zakat tersebut. Golongan yang berhak menerima zakat 8 golongan itu ahaduha, nukahiji yang pertama, al-fuqara'u, orang fakir. Wal fakiru, adapun definisi orang fakir, man la yakdiru ala ma yaqau mauqian min kifayatihi, orang yang tidak punya kemampuan untuk menutupi pendapatan dari kebutuhannya, wa ajaza an kasbin yaliku bihi, dan tidak mampu berusaha yang layak untuk dirinya, ausagolahul kasbu anil istigoli bi ilmin syar'iyyin, atau tersibuki dengan ilmu agama. Nih orang yang disebut fakir, satu, man layak diru ala ma yaqau mauqian min kifayatihi, dia usaha kerja cuman kagak mencukupi buat kebutuhannya. Kebutuhannya itu dalam 1 bulan itu diperkirakan 6 juta, tapi yang didapat di bawah setengahnya, cuma 2 juta, 2 juta setengah, nggak sampai 3 juta, apalagi lebih. Itu fakir, keblangsak namanya, fakir tuh namanya, fakir tuh, itu namanya fakir, di bawah 3 juta pendapatannya, padahal kebutuhannya itu buat bayar kontrakan dan lain sebagainya, tetek bengek dah semuanya itu 6 juta sebulan, tapi dia dapat boro-boro 6 juta, setengahnya juga kagak. Itu namanya fakir. Atau yang kedua, orang yang tidak mampu usaha, nggak mampu usaha disebabkan lumpuh, sakit tuh, nggak mampu usaha. Nah, dia juga kategorinya fakir, fakir. Atau juga yang ketiga, yaitu orang yang tersibuki dengan ilmu agama tuh. Dia nggak kerja, dia masih muda, masih mampu bekerja, peluang pekerjaan banyak, dari tukang jahit, ngancingin, ngelipetin, atau nyurah tukang kantau dan lain sebagainya, masih banyak banget pekerjaan di kampung kita. Cuman sibuk ngaji dan ngaji untuk ilmu agama, untuk ibadah tuh, pagi ngaji, sore ngaji, siang ngaji, malam ngaji, terus saya setiap hari begitu. Selain itu cuma tidur, ngelebok, makan, terus saya tidur, ngaji lagi, bangun tidur, ngaji lagi, terus sibuk dia, walaupun masih muda, dapat zakat, dapat zakat tuh. Tapi katanya Pak insagolahu ta'abud palaisa bifakirin, kalau dia sibuk dengan ibadah bukan fakir namanya. Kalau seandainya dia masih muda, mampu usaha, tapi kagak usaha, dia fokus ibadah, tahajud, duha, semuanya itikaf mulu, baca Quran terus saja, akhirnya jadi kagak punya duit, jadi bokeh. Jangan kasih zakat, nggak berhak dapat zakat. Alasan kenapa? Karena seharusnya diusaha, bukan tersibuki dengan ilmu agama tuh. Selanjutnya, walau kana lahu malun ghaibun bimasafatil qasri, apabila dia punya harta yang tidak ada di tempat, jarak ukuran jarak boleh mengkosor solat ya, u'tiyah, maka dikasih zakat. Dikasih zakat. Di sini kagak punya duit emang,
bokek dia. Cuman di kampungnya ada, sawahnya lega. Sawahnya lega tuh. Lega. Nggak cuman kalau ini zaman dulu ya, zaman dulu nggak bisa menghadirkan duitnya seketika, dia nggak punya duit, kasih tuh. Lihat realnya di kampung kita dia susah gitu, urusan di kampungnya belakangan. Tapi kalau zaman sekarang mah udah gampang, udah gampang, udah sistem TF aja, TF transfer, sampai ziarah kubur aja udah TF, udah jalan ke kuburan orang tuanya TF aja di rumah, dari rumah tuh, sampai ikut-ikutan online jalan ziarah tuh, TF aja udah sistemnya sekarang, nggak ada alasan kalau sekarang. Kalau dulu kan susah. Kalau di ke kampung dulu ngambil duitnya kelamaan, keburu mati di jalanan tuh, maka kasih zakat. Nah, kasih zakat kalaupun dia ternyata punya harta di kampung halaman yang jauh. Selanjutnya, wa in kana mustagnian bin napakotin, dan apabila orang yang menerima zakat itu berkecukupan dengan nafkah, mantal zamuhu napakotuhu min zaujin wa koribin, dari orang yang wajib menafkahi dirinya dari suami ataupun kerabat pala, maka tidak boleh menerima zakat. Orangnya miskin, emang kagak kerja, anak bocah, cuman ada yang nafkahin bapaknya, jangan dikasih zakat tuh bocah, kasih zakat. Miskin emang bapaknya kagak ada, anak yatim, cuman ada emaknya, ada emaknya nggak wajib tuh anak yatim dikasih zakat, nggak boleh, karena ada yang nafkahin emaknya. Kalau nggak emaknya engkong yang enciknya yang wajib nafkahin. Selama ada yang nafkahin kagak boleh dikasih zakat. Yang dikasih zakat kalau mau emaknya, kalau emang miskin tuh emaknya miskin, jandenya kasih zakat. Jandenya kasih zakat tuh. Tapi jande juga nggak semua miskin, ada juga yang kaya, jangan lo kasih, nggak berhak, pilih-pilih dulu. Kalau yang kaya jangan kasih itu, kecuali kalau cakep baru kasih, pendekatan namanya tuh, modus tuh kasih. Kalau memang nggak mampu, kalau mampu jangan kasih, jangan kasih. Begitu juga perempuan yang punya suami itu sebenarnya nggak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena ada orang yang nafkahin, siapa? Lakinya. Kalau mau lakinya kasih zakat, atau titipin ke bininya, nih zakat buat laki lo, walaupun yang udah kagak nyampe tuh, jarang nyampe, kasih buat lakinya tuh, kasih buat lakinya. Ini kadang-kadang kongkong-lingkong, lakinya nyari, bininya nyari tuh, dikumpulin, kecuali emang lakinya udah nggak nafkahin tuh. Jadi nggak sah memberikan zakat kepada orang yang terlihat miskin atau fakir, tapi ternyata ada orang yang menanggung hidupnya, maka nggak sah. Asani yang kedua, al-masakinu, golongan yang berhak mendapat zakat miskin. Wal miskinu, orang yang disebut orang miskin, man wajada mayaqau mauqian min kifayatihi wala yakfihi, orang yang bisa menutupi pendapatannya untuk kebutuhannya tapi tidak mencukupi. Misla ayyazida khomsatan ayyurida khomsatan payajida salasatan au arbaatan, seperti orang yang ingin mendapatkan penghasilan sebulan, pendapatan kebutuhan 5 juta dah, payajida salasatan au arbaan, tapi dia cuma dapat 3 atau 4 juta tuh, itu miskin namanya. Kebutuhannya 5 juta sebulan, nggak sampai 5 juta, pendapatannya cuma 4,5 juta, 3,5 juta, tapi lebih dari setengahnya, itu miskin. Kalau kurang dari setengahnya namanya fakir. Kalau di bab zakat, fakir miskin beda tuh, fakir lebih susah dia. Tapi selain bab zakat, fakir miskin sama dia juga, di fakir miskin di fakir. Izabtaroko ijtama'a wa iza ijtama'a iftaroko tuh. Kemudian tanggung dikit lagi, wa ya'ti fihi makila bil fakir wa yu'tal al fakir wal miskin mayuzilu hajatahuma, lalu didatangkan keterangan berkaitan dengan fakir yang tadi tuh, yaitu miskin sama nggak mampu usaha disebabkan karena lumpuh, karena penyakit dan lain sebagainya. Lalu berapakah yang harus diberikan kepada fakir miskin? Insya Allah kita lanjut 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni bima madha wa ma ya'ti waktubni bi diwani sadati wasluk bi sabila najati bi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un bi atok ragibun bi ridok mustaslimun li qadok faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asbiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.